Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Pratama dengan NIM 23323087 yang kali ini akan mencoba menyampaikan progres dari tugas perancangan bangunan sipil saya. Baiklah, langsung saja. Untuk saat ini saya sudah menyelesaikan mulai dari bab 1 hingga bab 2, di mana bab 2 adalah pemodelan, di mana pada bab 1 saya sudah menjelaskan tentang bangunan itu secara umum, berapa luasnya, berapa tinggi jumlah lantai, kemiringan atap, dan kecepatan angin, serta fondasi yang digunakan. Saya juga memaparkan bentuk denahnya, lalu ada standar dan peraturan yang apa ya, standar yang digunakan dalam perancangan pada tugas ini, lalu ada properti material, material beton, material baja tulangan, serta material baja profil. Lalu untuk selanjutnya saya sudah juga menyelesaikan preliminary design atau desain awal, mana untuk desain atap eh, didapatkan untuk panjang houndsnya itu 1,5 meter, lalu tinggi atap itu 6,293 meter, bentang bentang purlinnya itu adalah 5 meter, lalu saya mendapatkan atap berupa genting beton di mana memiliki panjang 40 cm sehingga jarak antar purlinnya itu saya gunakan adalah 0,5 meter. Untuk perencanaan awal saya coba gunakan purlin dengan penampang channel 150, 50, 20, dan 4,5. Lalu setelah dihitung maka penampang ini oke secara struktur aman sehingga penampang channel 150, 50, 20, 4,5 itu dapat digunakan. Lalu untuk rafter, panjang rafternya itu ada 7,5 sehingga panjang bentang miringnya menggunakan Pythagoras didapatkan 9,790. Lalu bentang rafter minimumnya adalah 408 sehingga digunakan yaitu penampang IWF 450, 200, 8, sama 12. Untuk kolom atapnya digunakan H300, 300, 10, 15 dengan data sebagai berikut. Dengan setelah dihitung maka didapatkan untuk struktur itu aman sehingga penampang kolom 300, 300, 10, 15 dapat digunakan untuk perencanaan. Selanjutnya preliminary design kolom sudah saya kerjakan juga sudah selesai. Diasumsikan kolom berdiameter 800 mm dengan tulangan diambil 3% dari tulangan. Di mana saya dapatkan ini adalah kolom berbentuk silinder sehingga untuk luas 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 tulangan rencananya adalah itu 0,03 kali seperempat kali pi kali d kuadrat didapatkan segini. Lalu saya rencanakan menggunakan tulangan deform berdiameter 28 sehingga didapatkan luas tulangannya 615,752 mm kuadrat sehingga jumlah tulangan yang dipakai itu adalah 25 buah. Maka digunakan kolam dengan diameter 800 mili dengan tulangan pokok 25 D28 untuk tulangan sedang digunakan diameter 16 polos dengan jarak 100. Untuk desain balok induk berdasarkan perletakan ini maka tinggi minimum balok induk itu eh, L panjang bentang dibagi dengan 12. Lalu menurut SNI 2847 dan 19 pasal 18621 lebar balok seharusnya sekurang-kurangnya dalam terkecil dari 0,3 dan 150 maka aman sehingga digunakan eh, balok induknya adalah 400 kali 600 mm. Untuk balok anak juga sama seperti balok induk hanya saja berbeda pada tinggi minimumnya sehingga direncanakan ukuran balok anak adalah 300 kali 500 mili. Untuk pelaminisan pelat karena pelatnya dua arah maka dihitung dulu bentang bersih pelat arah X dan arah Y. Lalu didapatkan tebal minimum pelapnya adalah 100,667 mm sehingga eh, perencanaan menggunakan 150 mm itu masuk terhadap kriteria H minimum sehingga digunakan tebal pelat beton itu 150 mm. Selanjutnya perbedaan desain tangga. Saya ada dua jenis tangga, ada tangga tinggi antar lantai 4 meter dan tinggi antar lantai
3 meter. Di mana untuk tinggi yang terlantai 4 meter digunakan eh octave-nya 17,5, antrednya 27. Untuk syarat kemiringan tangga, oke. Lalu jumlah langkah naiknya adalah 23 buah. Panjang bordes digunakan 90 cm. Lalu banyak langkah naik adalah 12. Sehingga panjang tangga seluruhnya ada 297. Dan ada juga entrance tangganya. Lalu panjang ruangan untuk tangganya adalah 477 cm. Lalu selanjutnya diasumsikan lebar tangganya 140 sehingga lebar ruang tangga seluruhnya adalah 300 cm. Bentang bersih tangga di situ didapatkan 3.600 sehingga tebal plat tangga minimalnya itu adalah 95,5. Sehingga digunakan plat tangga itu setebal 120 cm. Begitu juga untuk tinggi antara lantai 3 meter di mana didapatkan tebal plat tangganya adalah 95,5 yang digunakan sama. Untuk desain fondasi belum saya kerjakan karena belum sampai. Selanjutnya adalah pemodelan struktur di mana saya memodelkan secara keseluruhan mulai dari atap, bangunan sedang, bangunan tengah serta tangga. Jadi saya pembuatan grid, material beton, baja tulangan, baja profil, lalu saya input penampang gas, purlin, rafter, kolom atap, kolom utama, balok induk, balok anak, pelat, tangga. Sehingga didapatkan pemodelannya adalah sebagai berikut, seperti berikut ini. Mana untuk tangganya, untuk tangganya itu seperti ini. Karena saya buatkan tumpuan sedih pada ujung tangganya. Ini. Lalu saya beri juga balok anak di area bordesnya dan pada bagian atapnya seperti berikut ini. Seperti ini. Yes, untuk pengecekannya terhadap beban sendiri saja bangunan ini sudah apa? Sudah lolos dari capacity check dari saat itu melalui beban mati, beban sendiri saja. Sama untuk beton seperti berikut ini. Beton ini sesuai, lalu ini pas, maksudnya lolos. Selanjutnya untuk baja, untuk elemen atap, ini sectionnya sesuai, lalu ininya pas. Untuk beban-beban lainnya seperti beban mati tambahan, beban hidup, beban angin, beban hujan, dan beban hidup atap dan beban gempa itu belum selesai saya modelkan karena baru sampai situ. Baru saya mendefinisikan di Word-nya saja apa-apa saja yang akan saya masukkan dalam software SAP 2000. Baiklah, segitu saja progres yang sudah saya lakukan untuk tugas besar dari perencanaan bangunan sipil. Em, Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.